Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi manajemen logistik dengan judul yaitu sistem manajemen logistik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian sistem manajemen logistik, yang kedua ada unsur sistem manajemen logistik, dan yang terakhir yang ketiga ada kinerja logistik perusahaan. Nah, yang pertama ini ada pengertian manajemen logistik. Jadi, sistem manajemen logistik ini merupakan segala usaha terpadu guna mencapai tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet. Selain itu, ada juga faktor sistem logistik. Faktor sistem logistik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada pengumpulan. Jadi pengumpulan ini yaitu kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua ini ada penyimpanan. Penyimpanan ini yaitu kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang, ataupun ada juga fungsi penyimpanannya biasanya disebar di antara perusahaan di dalam kelompoknya. Yang ketiga ada transfer. Transfer ini yaitu suatu mekanisme atau transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Dan yang keempat ada penyebaran. Penyebaran ini yaitu penempatan produk yang disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu dan di waktu yang tepat. Kemudian yang kelima ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini yaitu suatu anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biasanya biaya logistik ini diusahakan seefisien mungkin. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi. Komunikasi ini yaitu penyampaian ide, konsep, gagasan, ataupun informasi ke arah hasil yang diharapkan. Kemudian terus berlangsung selama produk atau barang ditransfer, disesuaikan dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Kemudian juga di sini ada unsur sistem manajemen logistik. Nah, di sini ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Nah, unsur tersebut yaitu yang pertama ada struktur fasilitas. Jadi struktur fasilitas ini yaitu jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Kemudian ada transportasi. Jadi transportasi ini yaitu sistem logistik yang memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu ada biaya, ada kecepatan, ada pelayanan, dan konsistensi. Kemudian yang ketiga ada persediaan. Nah, persediaan ini secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu. Akan tetapi, bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkait 4 faktor. Yang pertama ada kualitas, mutu, kebiasaan pemakai, kemudian ada kualitas produknya, kemudian ada penyatuan, dan kegiatan gerakan pesaing perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada komunikasi. Nah, jadi komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan dan penyimpanan. Nah, jadi pengelolaan dan penyimpanan ini berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif.
melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Kemudian di sini ada juga kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkan Bowersock tahun 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya, yaitu the nature of logistic performance with innovate to include. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Dan sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan sampai dengan kiriman diterima oleh pelanggan. Dan dalam distribusi fisik atau siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Dan selanjutnya juga di sini ada strategi pengiriman barang. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada direct shipping. Nah, direct shipping ini yaitu pengiriman langsung dari produsen ke konsumen, sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi atau center. Nah, di direct shipping ini juga ada keuntungannya, yaitu yang pertama ada proses penanganan barang dan kemungkinan rusak itu lebih kecil. Keuntungan yang kedua yaitu waktu pengiriman dari produsen dan konsumen lebih cepat. Dan yang keuntungan yang ketiga yaitu keakuratan data lebih baik karena tidak membutuhkan banyak titik distribusi dan penyimpanan. Kemudian strategi yang kedua ada pergudangan atau warehousing atau pusat distribusi. Nah, pergudangan atau warehousing ini yaitu produk disimpan dulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Pusat distribusi bisa berupa tempat penyimpanan barang di area yang lebih luas, seperti tingkat provinsi. Kemudian sistem perdagangan ini biasanya juga dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama dan berjumlah besar, dan resiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan pun tinggi. Kemudian strategi yang ketiga itu yaitu ada cross docking. Cross docking ini yaitu proses pengiriman barang dari beberapa sumber penerimaan barang, kemudian dikelompokkan lagi menuju lokasi pengiriman tanpa memerlukan fasilitas penyimpanan sementara. Strategi ini banyak dipakai oleh produsen bahan pokok atau truk LTL, yaitu less than truck load. Adapun keuntungan dari cross docking ini yaitu yang pertama ada mempercepat aliran produk, mengurangi waktu transit dan meminimalkan inventory. Kemudian yang kedua ada minimalkan bahkan menghilangkan aktivitas penanganan dan penyimpanan barang yang merupakan 2 kegiatan termahal dalam proses distribusi, mengurangi fasilitas distribusi. Nah, di sini contohnya juga ada kasus ya. Dan solusinya juga. Di sini ada kasus yaitu terdapat sebuah toko penjual toko bahan bangunan yang melayani berbagai kebutuhan bangunan masyarakat, antara lain semen, pasir, PVC, besi beton, cat kayu dan tembok dan lain-lainnya. Pada suatu hari, terdapat 10 pelanggan masing-masing memesan semen dengan kuantitas sebagai berikut. Nah, di sini ada pelanggan 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian ada jaknya yaitu sesuai dengan si pelanggan ada 5, 2, 5 dan seterusnya. Jadi keuntungan tiap jak semen adalah 2000. Maka pada hari itu toko memperoleh laba kotor yaitu 100.000 dari hasil penjualan semen. Pihak toko ingin memuaskan pelanggan, maka kebijakan pengiriman pelanggan dilakukan satu persatu.
Karena pesanan pelanggan tidak datang sekaligus bersamaan, maka terjadi 10 kali pengiriman dengan ongkos BBM sebanyak 16 liter karena jarak yang berjauhan. Ongkos kirim pada hari itu yaitu 104.000 dengan harga per liter BBM 6.500. Akibat dengan kebijakan pelayanan berakibatkan kerugian sebesar 4.000. Berdasarkan kasus di atas, berikan penjelasan sebaiknya apa yang harus dilakukan agar toko tersebut tidak mengalami kerugian dan distribusi seperti apa yang efektif yang bisa dilakukan oleh pihak toko. Nah, di sini ada juga solusinya, yaitu kebijakan pelayanan seperti di atas hanya menimbulkan kerugian untuk toko dan tidak efektif. Seharusnya pengiriman semen dilakukan secara konsolidasi terlebih dahulu, yaitu dengan menunggu pesanan terkumpul dan dikirim secara bersamaan. Dengan asumsi satu kali kirim hanya mengeluarkan ongkos untuk 5 liter BBM atau 32.500. Dengan demikian, laba yang diperoleh dari penjualan 50 jak semen jika dikonsolidasikan adalah 100.000 dikurangi 32.500, yaitu hasilnya 67.500. Dari permasalahan yang tadi dapat diambil pelajaran, yaitu jangan hanya melihat laba yang diberikan distributor semen untuk pengecer. Ongkos transport adalah faktor penting. Jika tidak bijak, hanya akan membawa kerugian bagi perusahaan. Jadi untuk meningkatkan pelayanan, lakukan pengiriman secara tepat. Tapi jika terlalu terlambat, tidak akan memuaskan pelanggan. Kondisi ini harus diselesaikan dengan penentuan standar pelayanan minimum atau menentukan tingkat pelayanan optimum. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan atau penjelasan materi tentang sistem manajemen logistik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.